Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamite Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas kelebihan beserta kekurangan dari series Trigger dan Decker. Karena banyak juga yang membandingkan kalau Trigger dan Decker ini digabung bakal gimana nih. Jadi bakal kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Karena bisa dibilang kayak saling melengkapi gitu. Jadi tanpa babu-babu lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Nah, untuk pembahasan kali ini bakal kita bahas dari beberapa aspek. Dan ini bisa dibilang subjektif juga ya. Jadi ya kalau ada yang salah ataupun yang kurang tepat dan ada yang kurang juga, silahkan koreksi dengan baik ya. Ini dari selera gua setelah nonton dua serial ini. Jadi langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama, cerita. Ya, untuk cerita dari Ultraman Trigger pada awal-awal seriesnya bisa dibilang agak hancur. Bahkan pada 3 episode awalnya itu bisa dibilang cepet banget. Fasenya itu ya cepet gitu. Dari yang awalnya gini udah gitu aja. Ya karena saat itu mereka bener-bener ngefokusin buat munculin 3 vlog utama Trigger langsung 3 episode awal. Makanya secara first impression pas gua nonton waktu itu agak rada kecewa juga. Yang digadang-gadang seriesnya bakal keren, awal-awal malah hancur. Dari kamera yang ya kembali karena meteor doang, Circle Orbs nggak ada penjelasannya. Tapi pada episode 10 ke atas, cerita dari Trigger bisa dibilang sudah terbilang oke. Bahkan pada episode 9 banyak orang yang suka pada episode tersebut karena banyak menjelaskan, kayak asal dari Pak Asizuma, Ultraman 3. Jadi memang Trigger ini di awal-awal doang yang agak hancur. Tapi pada akhirnya ya lumayan lah ya. Nah, untuk cerita dari Ultraman Decker terbilang ya lumayan. Karena bisa dibilang Decker lebih fokus ke ceritanya dan bahkan awal-awal aja udah fokus ke drama atau ceritanya. Karena memang direkturnya sendiri yaitu Masayuki Takasue lebih suka ke drama gitu. Makanya itu dari awal Decker ini awal-awal udah bagus banget. Dan itu kalau dari gua ya. Kenapa? Karena buat menjelaskan beberapa tokoh yang ada di seriesnya. Gak kayak Himari sama Teisen yang jadi figuran doang. Cerita dari Decker juga memang ya konsisten dengan bagusnya kalau dari gua. Kalau mau lihat pembahasan Decker dulu ya silahkan tonton di channel gua dulu, dimana disitu rating setiap episode Decker kalau dari gua banyak yang di atas 8/10. Decker ini juga kadang di setiap episodenya ada aja yang diungkap ya, apalagi tentang Decker Future, Agams, Asumi Decker, Daina. Waduh itu mantap sih. Jadi kalau dibandingkan cerita antara Trigger dan Decker, tentu jelas gua lebih milih Decker. Karena ya Decker secara cerita kalau dari gua lebih bagus Decker dibanding Trigger. Dimana di setiap episodenya Decker kalau dari gua ya itu maksudnya normal aja, gak satu-satu. Walau memang Decker juga ada yang masih jadi plot hole dan ngambang sampai sekarang. Sebenarnya cerita Trigger juga dulu bisa bagus, bisa ngejelasin cerita ini tuh. Cuman karena waktu itu COVID lagi besar-besarnya, membuat naskah Trigger diubah 80%. Jelas itu perubahan yang terbilang besar dari naskah aslinya. Makanya untuk Trigger ya masih bisa diwajari lah ya. Kedua, dari fighting scene. Ya, kita akan komentari juga tentang fighting scene dari kedua series ini. Karena memang series Decker dan Trigger memiliki director utama yang berbeda. Trigger Koichi Sakamoto dan Decker Masayuki Takasue. Yang dimana kedua director ini punya ciri khas mereka masing-masing. Dari Koichi Sakamoto yang suka action dan Masayuki Takasue yang suka drama. Nah, dari sini udah kelihatan lah ya gambarannya gimana. Untuk Trigger, secara fighting scene itu jujur terkeren sih. Karena angle kameranya bisa kiri kanan atas bawah segitiga kotak bulat XR1R2. Makanya secara fighting scene Trigger terbest kalau dari gue ya. Fighting scene di episode 1 aja udah bikin geleng-geleng ya kan. Kalau masalah action ya serahkan ke Koichi Sakamoto aja dah. Dan secara fighting scene dari Decker terbilang ya biasa aja kalau dari gua. Karena memang director utamanya yaitu Masayuki Takasue lebih suka ke drama dibanding action. Makanya fighting scene dari beliau ya agak biasa aja. Gak banyak hal yang wah. Dan bahkan ya lebih banyak gerakan slow-mo-nya. Makanya kalau dibandingkan sama Trigger ya beda jauh. Bahkan fighting scene di episode terakhir Decker pun kalau dari gua terbilang biasa banget. Cuman lari-lari, lagi wakap Decker diputar, ngekosen, teriak, udah gak ada yang wah. Itu episode terakhir loh. Makanya secara fighting scene biasa aja. Tapi ada sih yang bikin gua terpukau ya. Salah satunya di episode 1 Decker dan pada episode 15 atau pas debut Dynamite Type. Jadi secara fighting scene Trigger lebih baik dari Decker kalau dari gua. Karena memang yang ya Trigger fighting scene-nya ya emang the best gitu. Bahkan host manusianya juga disuruh action. Karena ya direkturnya Koichi Sakamoto yang lebih suka ke action. Ya berbanding terbalik
sama Masui Sakasue. Ya semoga ada perkembangan. Yang ketiga, dari BGM dan time song. Ya, biasanya BGM maupun time songnya sangat melekat di kita di setiap series Ultraman. Seperti lagu Trigger berjudul Trigger yang full the Trigger itu ya, dan Decker yang berjudul Wake Up Decker. Ya pastinya di setiap kemunculan Ultraman biasanya ada juga BGM khas Ultraman itu sendiri. Jadi untuk BGM dan time song Trigger gue jujur hampir semuanya suka, karena memang bagus-bagus. Apalagi ada time song yang langsung dinyanyikan oleh aktor Kengo Manaka, yaitu Raiga Terasaka, kayak Believer, ending dari Trigger episode Z kemarin ya. Ada juga Ashita Mirumo no Tachi yang dinyanyikan oleh trio Kengo, Akito, sama Yuna. Ya mana menurut gua lagunya ya enak-enak. BGM juga ya enak kalau dari gua, kayak BGM multi type, power type, sky type, dan lain-lain. Makanya gue setiap bahas konten pasti pakai BGM Trigger kan, karena enak. Ya ini aja gua pakai BGM Trigger sky type ini ya. Dan untuk BGM dari Ultraman Decker terbilang juga cukup oke. Cuman gua ya lebih suka Trigger. Nggak banyak BGM dan time song Decker yang gua suka. Untuk BGM yang gue suka ada yang flash type sama strong type. Jujur buat strong type itu gue suka banget sih, berasa gagah banget gitu. Untuk theme songnya yang gue suka sih dari Decker ini dari dua ending seriesnya, yaitu Kanata Touko dan Hikari Kanata. Dan kalau dibandingkan dari BGM dan theme song Trigger dan Decker, gue ya milih Trigger sih, karena banyak yang enak. Dan sebenarnya kalau nggak dibandingkan, kalau bisa sih milih keduanya, karena ya hampir keduanya enak. Walaupun untuk Decker nggak banyak yang gue suka, tapi ya Decker secara overall oke aja. Keempat, kualitas CGI dan special effect. Ya untuk ini sih gua rasa keduanya the best. Singkat aja, karena memang kualitas CGI dari series Ultraman menurut gua bener-bener mulus dan halus banget. Bahkan di zaman Taiga pun dan sebelumnya kualitas CGI-nya udah the best banget. Gak kayak plastik-plastik amat gitu, udah kayak beneran. Apalagi di kedua series ini pesawat tempurnya pakai CGI mulu, yaitu Gas Falcon dan Gas Hawk. Nah itu bener-bener dibikin CGI. Dan CGI-nya juga bener-bener mulus banget, mantap dah. Ya untuk special effect ya bagus lah, gak beda jauh sama CGI-nya yang keren. Intinya dari kedua series ini kualitas CGI dan special effect-nya keduanya bagus. Kelima, karakter. Ya untuk karakter biasanya di series Ultraman bisa menampilkan 5-6 anggota di pasukan pertahanannya. Dan jelas mereka punya backstory mereka masing-masing. Tapi pada series Trigger yang dijelaskan backstory-nya hanyalah pemeran utama, yaitu Kengo, Akito, sama Yuna aja. Ada sih juga ya kayak Pachizuma, cuma sisanya jadi karakter figuran dan pelengkap doang. Contohnya Himari dan Tessen yang benar-benar nggak pernah dijelaskan backstory mereka. Tapi ya ini balik lagi ke naskah Trigger yang diubah 80%. Nah untuk Decker jelas di sini untungnya semua karakter yang ada di sini bisa dijelaskan. Kayak backstory Kanata, Ichika, dan Ryumon. Tiga makhluk ini ya sudah jelas karena mereka berperan penting di series Decker. Tapi seperti Kapten Murhoshi dan Wakil Kapten Sawa dan yang lain juga pastinya dijelaskan. Bahkan yang juga jadi plot twist dari Asakage ternyata adalah Agams. Jadi ya secara karakter pastinya gue lebih suka Decker, karena Decker ya bisa ngejelasin semuanya, beda sama Trigger yang dimana karakternya ada yang jadi figuran dan pelengkap doang. Tapi ya seperti yang gue bilang, balik lagi ke naskah Trigger yang diubah 80%. Itu besar loh perubahannya. Terakhir, main protagonis. Ya pastinya yang paling jadi sorotan pada serial tertentu adalah dari main protagonis atau pemeran utamanya. Dimana kita juga mau tahu karakter atau sifat pemeran utamanya ini ya gimana. Jadi untuk main protagonis pada series Trigger yaitu Kengo Manaka yang terbilang banyak haters pada zamannya. Bahkan zaman sekarang kayaknya masih ada deh, karena perkara Sumiru. Cuman untuk masalah Smile kita singkirkan dulu. Kita akan bahas sifat Kengo ini aja. Jadi ya untuk Kengo sih ya gue suka-suka aja. Apalagi di saat terkuaknya rahasia terbesar Kengo, yang dimana dia adalah reinkarnasi cahaya. Itu dari gue main blowing banget sih. Sifatnya juga ya kebanyakan dari pemeran utama Ultraman dan serial Tokusatsu yang umum, yaitu punya rasa keadilan yang tinggi, melindungi semua orang, ingin semua orang tersenyum. Ya overall sih Kengo ya bagus-bagus aja. Smile. Untuk main protagonis dari Decker yaitu Asumi Kanata, menurut gua juga bagus. Setiap pembawaannya kurang lebih mirip seperti Kengo juga, dan mirip juga pada protagonis Ultraman pada umumnya. Tapi pas karakter development dari Kanata kemarin itu ya kalau dari gua cukup bagus sih, dimana akhirnya dia berhasil menemukan atau mendapatkan alasan dia bertarung. Dan dia juga mendapat pelajaran dari Kengo sebagai senpainya.
Ya Kanggo juga sebagai senpai ya bagus lah ya memberikan pelajaran kepada kohainya. Oke, ya itu dia buat kekurangan dan kelebihan dari series Ultraman Trigger dan Decker. Kalau dari gua, sudah gue jelaskan juga dari beberapa aspek dari cerita, fighting scene, dan lain-lain. Kalau kalian ada tambahan dan kalau ada yang salah, silahkan koreksi dengan baik. Nggak usah ngehujat ini itu. Koreksi dengan baik ya. Ini juga sesuai pendapat dan selera masing-masing. Ingat, semua aspek yang gue tambahkan murni subjektif dari gua ya. Jadi ya gitu aja. Bye-bye guys.